awal sebelum pendampingan dilakukan mengenai kondisi sekolah selain melihat profil sekolah di Dapodik. Misalnya, ada instrumen yang disiapkan untuk mengetahui kondisi lapangan sekolah. Sementara, kunjungan lapangan hanya 1 kali setahun. Usul Bu, minimal 2 kali kunjungan pada saat pemetaan awal dan akhir untuk melihat sejauh mana perkembangan perubahan itu terjadi sebagai triangulasi sumber selain data dari proses daring. Silakan Mbak Ririn. Terima kasih. Ini Bapak atau Ibu penanya, terima kasih. Pertanyaan Anda menunjukkan begitu kuatnya scientific method yang Bapak Ibu kuasai, dan kami bergembira sekali ketika fasilitator sekolah penggerak sangat aware gitu ya dengan apa, dan ya gitu. Artinya betul, idealnya gitu ya, kalau dari konsep koleksi data itu kan dari berbagai sisi, berbagai metode, dan berbagai waktu gitu ya harapannya, idealnya. Tapi kita juga punya constraint Bapak Ibu, terutama waktu. Saya yakin Bapak Ibu bukan hanya melakukan menjadi fasilitator sekolah penggerak, pasti ada kesibukan yang lain. Selain itu juga budget wise, unfortunately ya, kita tidak bergelimang tidak berlebih dalam hal dana yang kita memang harus sangat, apalagi pasca pandemi. Saya yakin Bapak Ibu juga lebih paham gitu ya. Dan yang kita desain saat ini setidaknya harapannya bisa mengcapture titik-titik penting di mana perubahan itu harapannya sudah mulai muncul. Dan lagi-lagi ini kita tidak berpacu dengan seberapa cepat untuk mencapai idealisme, kondisi ideal gitu karena kondisi ideal sekolah itu ya sesuai konteksnya masing-masing, tapi ada parameter yang secara prinsip comparable gitu ya, dapat dilihat di semua sekolah. Jadi detailnya bagaimana mengidentifikasi, nanti ada komponen assessment diagnostik dan semuanya yang akan Bapak Ibu secara kalau dari sisi kurikulum nanti ada komponen itu bagian paling signifikan yang membedakan salah satu komponen signifikan yang membedakan pendekatan kurikulum Merdeka ini dibanding sebelumnya. Artinya harapannya guru dan kepala sekolah itu juga ketika nanti menyusun pembelajarannya, kenapa juga lebih longgar space dengan capaian pembelajaran, bukan indikator yang tahunan. Kenapa jadwalnya tidak mingguan lagi, tapi dengan capaian total CP setahun seperti itu harapannya ruang-ruang yang coba dibukakan, fleksibilitas tidak serigid sebelumnya. Karena sebenarnya secara konsep KTSP pun kan sebenarnya kurikulum tinggal satuan pendidikan gitu kan, tapi implementasinya mungkin yang hasil evaluasinya ini menjadi input utama kenapa kita memakai approach yang ini. Jadi bagaimananya detailnya kalau sampai di sini nanti saya mencederai materi kurikulum gitu. Jadi detailnya nanti akan ada di materi kurikulum. Tapi semua yang Bapak atau Ibu ini tanyakan di sini, ya kita aware itu mungkin tidak bisa se-eksklusif, bisa sesering itu mengambil data, tapi instrumen juga sudah disiapkan, terutama oleh rekan-rekan dari BSKP yang ibaratnya menyiapkan kurikulum PSB ini. Jadi, dan juga ada assessment dari komponen manajemen sekolahnya. Jadi kita istilahnya kalau PSB ini sebenarnya kelebihan sekolah yang menjadi sasaran ini whole approach gitu ya. Jadi pendekatan sekolah yang menyeluruh gitu. Jadi mungkin salah satu yang membedakan dengan IKM, implementasi kurikulum mandiri, adalah IKM memang fokus di IKM-nya gitu. Makanya tidak ada bantuan-bantuan berupa manajemen sekolahnya atau apa, karena prioritasnya di kurikulum, dan itu inisiatifnya lebih mandiri dari sekolah. Tapi itu adalah usaha-usaha percepatan biar naik ini. Mohon maaf nih kalau yang ahli matematika lebih paham saya. Jadi perkembangannya